Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarri umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para mustami' rahimani rahimakumullah ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asbahna wa asbaha mulkulillahi walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Senantiasa lisan kita dibasahi dengan zikrullah, mengingat Allah, mengingat kematian, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Jikalau kalian mendustakan nikmatku atau kufur dengan nikmatku, maka inna adzabi lasyadid. Sungguhnya siksaanku adalah pedih, siksaanku adalah amat sangat pedih, yakni seburuk-buruknya tempat kembali, yakni an-nar jahannam atau neraka jahannam. Yang kedua, salawatu wassalamu ala rasulina ala habibina ala mujahidina ala syahidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana baginda kita Nabi Muhammad SAW benar-benar manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna. Dikatakan bahwa akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. 1400 tahun Allah telah menjaga Al-Quran ini dengan sebaik-baik penjagaan. Kita lihat bagaimana banyak sekali kitab-kitab yang telah diubah oleh para ahlul kitab. Hanya Al-Quran saja, hanya Al-Quran saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga para hafidz Al-Quran. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Zulfikar akan bersama-sama atau mengkaji tafsir Ibnu Katsir dalam Quran surat Al-Kautsar. Kemudian kita akan berlanjut kepada tafsir Al-Kautsar, suratul Kautsar. Insyaallah saya akan membacakan terdahulu surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Maka dari itu surat ini sebagai surah Al-Madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Para mustami' rahimani rahimakumullah ta'ala, dalam Quran surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat saja. 3 ayat saja dan juga 10 kalimat serta 42 huruf menurut tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang tafsir Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, Al-Kautsar. Nanti di sini kita akan belajar bersama-sama apa itu makna Al-Kautsar. Kemudian yang kedua adalah fasholli li rabbika wanhar. Karena itu bersyukurlah kamu Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat dan berkorban. Maka dari itu kita akan bersama-sama mengkaji bagaimana bentuk kesyukuran kita lewat sholat dan juga lewat ibadah kurban, insyaallah. Yang ketiga adalah inna syani'aka huwal abtar. Insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama. Pernah berkisah seperti ini para mustami' rahimani rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW itu sedang dalam perkumpulan para sahabat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk. Ketika duduk, beliau pingsan, jatuh terpingsan, dan kemudian para sahabat tidak ada yang berani untuk membangunkan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ini adalah hal yang istimewa. Kita kembali kepada kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dimana juga sebagai maula adalah budak Rasulullah SAW.
meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pingsan, kemudian para sahabat tidak berani ada yang membangunkan karena hal istimewa ini terjadi karena hanya waktu ini Nabi Muhammad SAW pingsan. Kemudian para sahabat akhirnya menunggu dan melihat wajah baginda SAW yang tertidur pulas. Ketika bangun, Nabi Muhammad SAW bangun dari pingsan, kemudian Rasulullah itu tersenyum dan gembira. Kemudian merasa ingin tahu apa yang telah terjadi, melihat engkau senyum bahagia, apa yang telah engkau dapatkan dari Tuhan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, anzala suratul Al-Kautsar, Quran surat Al-Kautsar, yang dimana 3 ayat ini kemudian Rasulullah SAW bersabda dan membacakan firman ini, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Seketika itu para sahabat tergetar hatinya, lomba-lomba untuk menghafal Quran surat ini. Hanya 3 ayat, terdiri dari 10 kalimat dan 42 huruf. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda pada akhir kalak nanti, dan di sana itu ada sebuah sungai. Nah, sungai ini dinamakan Al-Kautsar. Nah, sungai ini dinamakan Al-Kautsar. Maka dari itu ada 2 arti yang kita dapatkan untuk saat ini, yakni Al-Kautsar, pertama nikmat yang berlimpah, dan yang kedua adalah sungai atau telaga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua atau ayat kedua dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Dalam hal ini arti dalam bahasa Indonesianya adalah, karena itu bersyukurlah kalian kepadaku dengan melaksanakan sholat dan korban. Kita masuk dalam poin pertama, yakni sholat. Sholat ini adalah tiang agama, adalah poros agama. Jikalau ada yang merobohkan sebuah bangunan rumah, maka akan roboh semua. Maka dari itu jika ada yang tidak melaksanakan sholat, maka ketahuilah bahwasanya dia telah merobohkan agamanya. Ini adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yaumul hisab nanti atau yaumul mizan nanti. Kalau baik sholatnya, insya Allah maka perbuatan-perbuatan yang baik akan mengikutinya. Namun perbuatan sholat ini tidak baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain hanya menghukum hamba tersebut. Poin kedua, ya, ini adalah berkorban. Berkorban pada tahun ini pada tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan pada tanggal 20 Juli 2021 kita akan merayakan atau sebagai hari pesta kita, karena dalam Islam hanya ada 3 hari raya bagi Islam. Apa saja? Satu adalah Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari Jumat, hari Jumat. Maka daripada itu selayaknya kita sebagai seorang muslim adalah merayakan hari raya kita, yakni hari raya Idul Adha, yakni menyembelih hewan kurban sapi dan kambing. Ketika Rasulullah SAW itu duduk, tiba-tiba ada Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah menyembelih hewan kurban saya sebelum sholat Idul Adha. Kemudian ini menjadi suatu permasalahan yang dialami oleh masa kini. Namun ingat sekali lagi bahwasanya kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat insya Allah telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Burdah bin Niyar berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah menyembelih hewan kurban saya sebelum sholat, karena itu saya merasa bahwa hari ini orang-orang akan kurban. Kemudian Abu Burdah ini bertanya, apakah kurbanku diterima? Rasulullah SAW bersabda, kambingmu itu sesembelihan biasanya untuk hanya orang makan, hanya untuk orang yang akan makan, bukan berkorban. Nah, di sini dapat satu hukum yang dimana bahwasanya berarti kita simpulkan bahwa jikalau berkorban atau menyembelih hewan sebelum waktu sholat atau sholat Idul Adha, maka korban itu hanya untuk sebagai makanan saja, namun tidak masuk dalam kategori berkorban. Allah Ta'ala bisawab. Kemudian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 hal ini, yakni dengan sholat dan juga berkorban. Insyaallah dalam tafsir-tafsir selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Para mustami rahimani rahimakumullah, ayat ketiga ini bermakna sesungguhnya orang yang menjelekkan kaulah atau Muhammad, yang putus turunannya, yang hapus sebut namanya. Maksudnya adalah jikalau ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka akan terputus kemanusiaan dan juga sebagai seorang umatnya. Kemudian kita ambil suatu kesimpulan.
itu kita ambil contoh pada saat Mustafa ini Ataturk memimpin suatu organisasi ini, yakni dia Mustafa Ataturk menjadi seorang presiden, dia langsung mengubah Al-Quran dengan bahasa Turki, dan dia juga membenci orang-orang Arab. Bahkan dikatakan bahwasanya azan pun menggunakan bahasa Turki. Na'udzubillah. Tidak hanya Rasulullah SAW yang dibenci, bahkan orang Arab pun juga dibenci. Maka para mustamir rahimahullah, barang siapa yang membenci kaum Arab, tidak hanya membenci Nabi Muhammad SAW, namun juga membenci kaum Arab pun juga dikatakan sebagai pemutus umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini mungkin yang saya bisa sampaikan tafsir Quran Al-Kautsar, yang dimana Al-Kautsar ini benar-benar menjadi surah pedoman kita, yakni melakukan sholat dan kurban sebagai bentuk kesyukuran kita kepada, dan juga sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-ilmu yuta wala ya'ti. Al-ilmu itu adalah didatangi. Ilmu itu didatangi, bukan yang mendatangi. Bukan ilmu yang mendatangi, namun ilmu itu didatangi. Allah taala bisawab. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga al-insanu makanu khati'a wan nisya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu saling mengingatkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Insyaallah kita ketika di surga nanti bersama oleh orang-orang beriman. Maka dari itu kita lakukan amalan-amalan kita untuk investasi kita di dunia ini, untuk ketika nanti kita di yaumul hisab nanti. Pada hari yaumul hisab itu manusia itu dalam keadaan yang tidak berpakaian dan juga tidak beralas kaki, dan yang laki-laki tidak berkhitan. Nah, maka dari itu, dan semua itu tidak akan mempengaruhi dan tidak akan menggoncangkan pikiran kita, karena apa yang kita pikirkan pada saat itu, yakni amal kita semua, bagaimana amal kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang cukup untuk masuk dalam tiket surga. Jannah wa jannah, amin Allahumma amin. Kemudian akhir saya mungkin dari ini, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.